Di sebuah desa kecil yang tenang, tersembunyi di antara perbukitan hijau dan hamparan hutan lebat, terdapat sebuah rumah tua yang sejak lama menjadi sumber cerita menyeramkan di kalangan warga. Rumah itu berdiri di pinggir desa, tepat di batas antara perkampungan dan hutan yang dianggap keramat oleh warga setempat. Bangunannya sudah sangat usang, dengan cat yang mengelupas dan dinding yang penuh dengan retakan akibat dimakan usia. Atapnya dipenuhi lumut hijau gelap, sementara jendela-jendelanya yang dulunya mungkin indah, kini pecah dan kotor, menyisakan lubang yang menganga seperti mata yang mengintai. Rumah itu pernah menjadi tempat tinggal seorang wanita muda bernama Sari. Ia berasal dari keluarga terpandang, tetapi hidupnya berubah tragis setelah kecelakaan yang merenggut nyawa kedua orang tuanya. Sari, yang saat itu masih belia, harus tinggal sendirian di rumah besar itu, ditemani oleh sepi dan bayangan masa lalu. Warga desa mengenalnya sebagai sosok yang pendiam dan seringkali tampak murung. Namun, yang paling diingat oleh mereka adalah kebiasaannya duduk di jendela kamarnya setiap sore, memandangi hutan dengan tatapan kosong. Tidak ada yang tahu apa yang ia pikirkan atau rasakan, tetapi bagi siapapun yang melewatinya, tatapannya itu memberikan perasaan yang tidak nyaman, seolah ada sesuatu yang ingin ia sampaikan tetapi tidak bisa. Warga desa mulai menjauhi Sari karena perilakunya yang semakin aneh. Ia sering terlihat berjalan ke arah hutan di malam hari, tanpa membawa lentera atau teman. Beberapa warga yang penasaran pernah mencoba mengikutinya, tetapi mereka selalu kehilangan jejaknya begitu ia memasuki hutan. Sari akan kembali keesokan paginya tanpa memberikan penjelasan apapun. Lama-kelamaan, rumor pun bermunculan. Ada yang mengatakan bahwa Sari telah berhubungan dengan makhluk gaib di hutan, sementara yang lain percaya bahwa ia kerasukan roh jahat yang memanggilnya setiap malam. Keanehan itu mencapai puncaknya ketika beberapa warga mengaku mendengar suara-suara aneh dari dalam rumah Sari pada malam hari. Suara itu tidak jelas, tetapi terdengar seperti bisikan atau gumaman dari banyak orang. Kadang-kadang, suara itu berubah menjadi tawa cekikikan yang mengerikan, membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya berdiri. Warga yang tinggal di sekitar rumah itu mulai merasa ketakutan. Mereka menghindari jalan yang melewati rumah itu, terutama setelah matahari terbenam. Hingga suatu malam yang dingin, Sari ditemukan tewas di dalam kamarnya. Ia tergantung di balok kayu dengan kain panjang yang melilit lehernya. Warga yang pertama kali menemukannya adalah seorang pedagang keliling yang kebetulan melewati rumah itu di pagi hari. Ia merasa ada yang tidak beres ketika melihat jendela kamar Sari terbuka lebar, tetapi tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Dengan rasa takut, ia mengetuk pintu rumah itu, tetapi tidak ada jawaban. Setelah memberanikan diri masuk, ia menemukan tubuh Sari tergantung di tengah kamar. Berita kematian Sari menyebar dengan cepat. Desa itu gempar, dan semua orang bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Namun, tidak ada yang tahu pasti. Polisi yang datang menyelidiki kasus itu hanya menyimpulkan bahwa Sari bunuh diri karena tekanan hidup. Namun, bagi warga desa, kematian Sari bukanlah akhir dari kisahnya. Mereka percaya bahwa arwahnya masih menghuni rumah itu, marah dan mencari jawaban atas kesepian yang ia alami semasa hidup. Setelah kematian Sari, rumah itu tidak pernah dihuni lagi. Beberapa keluarga yang mencoba membeli atau menyewanya selalu mengalami kejadian-kejadian aneh yang membuat mereka pergi dalam waktu singkat. Pintu-pintu yang tertutup dengan sendirinya, suara langkah kaki di tengah malam, hingga penampakan bayangan di jendela kamar Sari adalah beberapa hal yang sering dilaporkan oleh mereka yang pernah tinggal di sana. Waktu berlalu, dan rumah itu menjadi semakin terlupakan, tertelan oleh dedaunan dan akar pohon yang merambat. Namun, cerita tentang Sari tetap hidup di kalangan warga desa. Anak-anak dilarang bermain di sekitar rumah itu, dan orang dewasa selalu berusaha menjauhinya. Bahkan mereka yang hanya lewat di depannya pada siang hari mengaku merasakan hawa dingin yang mencekam, seolah-olah ada sesuatu yang mengintai dari balik jendela kamar yang pernah menjadi tempat Sari menghabiskan hari-harinya. Konon, jika seseorang nekat menatap jendela kamar itu terlalu lama, ia akan melihat sosok Sari berdiri di balik kaca, menatap balik dengan mata yang kosong dan senyum tipis yang penuh misteri. Beberapa orang yang mengaku pernah melihatnya merasa sakit selama berhari-hari setelahnya, seperti ada beban tak terlihat yang menghantui mereka.
Sejak saat itu, warga desa sepakat bahwa rumah itu harus dibiarkan kosong, menjadi saksi bisu dari tragedi yang tidak akan pernah mereka lupakan. Setelah kematian Tragisari, rumah tua di tepi hutan itu berubah menjadi tempat yang ditakuti oleh warga desa. Seiring waktu, berbagai kisah mistis mulai bermunculan, terutama tentang penampakan di jendela kamar Sari. Orang-orang yang melewati rumah itu, bahkan di siang hari, mengaku merasakan ada sesuatu yang mengawasi mereka. Tidak ada yang bisa menjelaskan dengan pasti, tetapi perasaan itu selalu sama. Seolah-olah ada sepasang mata yang tajam menatap mereka dari balik kaca jendela yang retak. Salah satu cerita pertama tentang penampakan itu datang dari seorang pedagang keliling yang baru pertama kali melewati desa tersebut. Pedagang itu bernama Pak Dirman, pria tua yang terkenal gigih dan tidak mudah takut. Pada suatu malam, ia melewati rumah tua itu dalam perjalanan pulang. Saat itu, bulan purnama menerangi jalan desa yang sunyi. Ketika ia melewati rumah tua, langkahnya terhenti. Ia merasakan hawa dingin yang aneh, meskipun malam itu sebenarnya cukup hangat. Ketika ia melihat ke arah rumah, matanya tertuju pada jendela kamar di lantai 2. Di sana, berdiri seorang wanita berambut panjang dengan gaun putih kusam, menatapnya dengan tajam. Wajah wanita itu samar karena tertutup oleh rambutnya, tetapi tatapannya terasa menusuk. Pak Dirman tidak berani bergerak. Ia mencoba mengalihkan pandangannya, tetapi tubuhnya seolah terkunci. Setelah beberapa saat yang terasa seperti seumur hidup, sosok itu perlahan menghilang begitu saja, meninggalkan bayangan samar di kaca jendela. Pak Dirman segera berlari meninggalkan tempat itu. Kakinya gemetar dan peluh dingin membasahi tubuhnya. Ia bersumpah tidak akan pernah melewati rumah itu lagi, meskipun itu berarti harus mengambil jalan yang lebih jauh. Cerita Pak Dirman menyebar dengan cepat di desa, tetapi itu hanyalah awal dari rangkaian penampakan yang terus menghantui warga. Beberapa hari setelah kejadian itu, seorang anak kecil bernama Fadil hilang saat bermain petak umpet bersama teman-temannya di dekat rumah tua itu. Teman-temannya mengatakan bahwa Fadil bersembunyi di balik pohon besar di depan rumah tersebut. Namun, ketika mereka mencarinya, ia sudah tidak ada di sana. Anak-anak itu melaporkan kejadian itu kepada orang dewasa, dan sekelompok warga segera mencari Fadil. Setelah beberapa jam mencari, mereka menemukan Fadil duduk di bawah pohon dengan wajah pucat. Ia tidak bisa berbicara selama beberapa saat. Ketika akhirnya ia mulai bicara, suaranya gemetar. "Ada kakak yang memanggil aku dari jendela. Dia bilang dia ingin bermain," katanya sambil menunjuk ke arah rumah tua itu. Warga yang mendengar cerita itu merasa ngeri. Tidak ada orang dewasa yang melihat apapun di jendela, tetapi cerita Fadil cukup untuk membuat mereka yakin bahwa rumah itu memang dihuni oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Setelah kejadian itu, penampakan semakin sering dilaporkan. Beberapa warga mengaku melihat bayangan wanita di jendela pada malam hari. Bayangan itu tidak bergerak, tetapi matanya mengikuti siapapun yang lewat. Yang paling menyeramkan adalah cerita dari seorang pemuda bernama Arman, yang bekerja sebagai penjaga malam di desa. Ia melewati rumah itu dalam perjalanan pulang setelah tugasnya selesai. Saat itu, sekitar pukul 2 dini hari, Arman mengaku mendengar suara tawa pelan dari arah rumah tua itu. Ia merasa merinding tetapi mencoba mengabaikannya. Namun, saat ia menoleh ke arah jendela, ia melihat sosok wanita berdiri di balik kaca. Kali ini, wajahnya terlihat jelas, kulitnya pucat, matanya melotot lebar, dan bibirnya tersenyum tipis. Wanita itu menempelkan tangannya di kaca, seolah-olah ingin keluar dari jendela itu. Arman tertegun sejenak, tetapi ketika wanita itu mulai membuka mulutnya dengan cara yang tidak wajar, seperti sedang berteriak tanpa suara, ia langsung berlari sekencang-kencangnya. Cerita Arman semakin menambah ketakutan warga desa. Mereka yang sebelumnya skeptis mulai percaya bahwa rumah itu benar-benar berhantu. Warga tua di desa mulai mengaitkan kejadian ini dengan kepercayaan lama bahwa hutan di belakang rumah itu dihuni oleh makhluk halus. Mereka mengatakan bahwa Sari, semasa hidupnya, mungkin telah membuat perjanjian dengan makhluk-makhluk tersebut. Setelah kematiannya, arwahnya tidak bisa pergi dan terjebak di rumah itu, terus-menerus mengulang kesepian yang ia rasakan selama hidupnya. Seiring waktu,
Cerita tentang rumah itu menjadi legenda di desa. Anak-anak dilarang bermain terlalu dekat dengan rumah tersebut, dan bahkan orang dewasa tidak berani mendekatinya. Namun, rasa ingin tahu tidak pernah benar-benar hilang. Beberapa orang muda yang penasaran mencoba menguji keberanian mereka dengan mendekati rumah itu, terutama pada malam-malam tertentu seperti malam Jumat Kliwon atau malam bulan purnama. Mereka yang mencoba mendekat seringkali melaporkan pengalaman yang mengerikan. Suara langkah kaki yang tidak terlihat asalnya, pintu yang berderit meskipun tidak ada angin, atau bisikan lembut yang memanggil nama mereka dari arah jendela. Konon, ada satu aturan yang tidak boleh dilanggar. Jangan menatap jendela kamar Sari terlalu lama, terutama di malam hari. Mereka yang melanggar aturan ini seringkali mengalami mimpi buruk yang sama selama beberapa malam berturut-turut. Dalam mimpi itu, mereka akan berada di dalam kamar Sari, berdiri di depan jendela. Dari luar, mereka melihat sosok wanita yang terus mendekat, semakin dekat, hingga wajahnya berada tepat di depan mereka. Wajah itu akan tersenyum lebar sebelum mimpi berakhir, meninggalkan perasaan takut yang tidak bisa dijelaskan. Rumah tua itu kini berdiri seperti monumen kesedihan dan ketakutan, dengan jendela kamar Sari sebagai pusat dari segala cerita mistis. Bagi mereka yang tinggal di desa itu, rumah tersebut adalah pengingat bahwa beberapa tragedi tidak hanya meninggalkan bekas fisik tetapi juga kehadiran yang tidak terlihat, selalu menunggu di balik bayangan. Di tengah kepanikan dan ketakutan warga desa, selalu ada satu atau dua orang yang merasa bahwa cerita-cerita mistis hanyalah omong kosong. Salah satu dari mereka adalah Danu, seorang pemuda berusia awal 20-an yang terkenal dengan keberanian dan rasa ingin tahunya yang tinggi. Danu menganggap semua cerita tentang rumah tua dan arwah Sari tidak lebih dari cerita rakyat yang dilebih-lebihkan untuk menakut-nakuti anak-anak. "Saya tidak percaya cerita-cerita itu," ujar Danu suatu malam kepada teman-temannya di warung kopi desa. "Rumah itu hanya rumah tua biasa. Kalau ada suara-suara atau bayangan, itu mungkin karena angin atau binatang yang masuk ke dalam. Kalau ada yang berani, ayo kita buktikan bersama." Namun, tidak ada satupun temannya yang berani menemaninya. Mereka menatap Danu dengan mata melebar, seolah-olah keberanian Danu adalah sesuatu yang mustahil. Salah seorang dari mereka, Riko, mencoba meyakinkan Danu untuk mengurungkan niatnya. "Kau tahu cerita tentang Arman dan Pak Dirman, kan? Apa kau ingin bernasib seperti mereka? Percaya atau tidak, tempat itu memang bukan untuk manusia. Kalau kau masuk ke sana, jangan salahkan siapa-siapa kalau terjadi sesuatu." Namun, Danu hanya tertawa. "Aku akan membuktikan bahwa semua itu tidak benar. Aku akan masuk ke rumah itu malam ini dan merekam semuanya. Kalau tidak terjadi apa-apa, kalian semua harus berhenti menyebarkan cerita aneh ini." Dengan membawa senter, kamera, dan segenggam keberanian, Danu mempersiapkan dirinya untuk menjelajahi rumah tua itu pada malam hari. Ia menunggu hingga pukul 11 malam, saat desa benar-benar sunyi dan semua orang telah masuk ke dalam rumah mereka. Dalam kegelapan malam yang hanya diterangi oleh cahaya bulan, Danu melangkah menuju rumah itu dengan penuh percaya diri. Ketika ia mendekati rumah, hawa dingin yang tidak biasa mulai menyelimuti tubuhnya. Ia berhenti sejenak di depan pagar yang sudah berkarat, mengamati bangunan tua itu dari kejauhan. Dari sudut matanya, ia merasa ada sesuatu yang bergerak di salah satu jendela. Namun, ketika ia menatap lebih lama, tidak ada apa-apa di sana. "Hanya bayangan," gumamnya, mencoba menenangkan diri. Setelah membuka pagar yang berdecit, ia melangkah masuk ke halaman depan. Langkah kakinya menghasilkan suara gemerisik ketika menyentuh daun-daun kering yang berserakan. Rumah itu tampak lebih menyeramkan dari dekat, dengan dinding-dindingnya yang penuh lumut dan jendela-jendela gelap yang seolah-olah memandang balik ke arahnya. Danu menyalakan kameranya dan mulai merekam. Ia mencoba berbicara untuk mendokumentasikan perjalanannya. "Aku berada di rumah yang disebut-sebut berhantu ini. Tidak ada yang aneh sejauh ini, hanya rumah tua yang ditinggalkan. Aku akan masuk dan melihat apa yang sebenarnya ada di dalam." Saat ia membuka pintu depan, suara berderit pelan terdengar, menggema di dalam rumah yang kosong. Udara di dalam terasa lebih dingin daripada di luar, dan bau apek yang tajam menyeruak ke hidungnya.
Dengan senter di satu tangan dan kamera di tangan lainnya, ia mulai menjelajahi ruangan demi ruangan. Bagian pertama yang ia masuki adalah ruang tamu. Ruangan itu penuh dengan debu, dan perabotan yang sudah lapuk masih tertinggal di sana, seperti hantu masa lalu. Di sudut ruangan, ada cermin tua yang buram, dan Danu merasa seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di pantulan cermin itu. Namun, ketika ia mendekat, tidak ada apa-apa di sana. Ia melanjutkan ke dapur. Rak-rak kayu penuh sarang laba-laba, dan lantainya dipenuhi serpihan kayu yang lapuk. Danu mulai merasa sedikit tidak nyaman, tetapi ia tetap melanjutkan perjalanannya. Sampai sekarang tidak ada yang aneh, katanya pelan, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun, ia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang mengawasinya. Ketika ia berjalan ke tangga yang menuju lantai atas, udara terasa semakin dingin. Tangga kayu itu berderit di setiap langkahnya, seolah-olah akan runtuh di bawah beban tubuhnya. Di tengah jalan, ia mendengar suara pelan, seperti bisikan dari jauh. "Danu, Danu." Suara itu samar, tetapi cukup jelas untuk membuatnya berhenti sejenak. "Siapa itu?" teriaknya, mencoba menunjukkan keberanian. Namun, tidak ada jawaban, hanya keheningan yang memekakan telinga. Akhirnya, ia sampai di lantai atas dan menemukan dirinya berdiri di depan kamar Sari. Pintu kamar itu tertutup, tetapi ada sesuatu yang membuatnya merasa seolah-olah ia sudah diawasi dari dalam. Ia mendorong pintu itu perlahan, dan suara derit yang panjang terdengar, seperti jeritan yang tertahan. Kamar itu gelap gulita, dan udara di dalamnya terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang memenuhi ruangan itu. Dengan hati-hati, ia mengarahkan senternya ke sekeliling kamar. Dinding-dindingnya penuh dengan goresan aneh, seperti bekas cakaran. Di sudut ruangan, ada bekas tempat tidur yang sudah lapuk, dan di atasnya ada kain panjang yang melilit balok kayu di langit-langit. Danu merasa tenggorokannya kering, tetapi ia mencoba tetap tenang. Ia menyalakan kamera untuk merekam ruangan itu, tetapi tiba-tiba kameranya mati tanpa alasan. "Baterainya penuh tadi," gumamnya, merasa sedikit panik. Ia mencoba menyalakan kamera lagi, tetapi usahanya sia-sia. Ketika ia menoleh ke arah jendela, ia melihat bayangan seorang wanita berdiri di sana. Bayangan itu hanya diam, tetapi auranya terasa mencekam. Danu merasa tubuhnya kaku, dan keringat dingin mulai mengalir di dahinya. Pintu kamar Sari terbuka perlahan dengan suara berderit panjang yang menggema di seluruh rumah. Danu berdiri di ambang pintu, tubuhnya sedikit gemetar. Ia mencoba menenangkan diri, meskipun hatinya mulai diliputi rasa takut yang tidak ia akui. Kamar itu gelap gulita, dan cahaya senter kecil di tangannya hanya mampu menerangi sebagian kecil ruangan. Udara di dalam kamar terasa jauh lebih dingin daripada di luar. Danu bahkan merasa seperti ada sesuatu yang menyelimuti tubuhnya, sebuah energi tak kasat mata yang berat dan menekan. Langkah pertama Danu memasuki kamar itu terasa seperti melangkah ke dunia lain. Lantainya berderit pelan, seolah-olah mengeluh karena beban tubuhnya. Danu mengarahkan senternya ke sekeliling ruangan. Dinding-dinding kamar itu penuh dengan goresan-goresan panjang yang tampak seperti cakaran. Beberapa goresan begitu dalam hingga kayu di bawah catnya terlihat jelas. Di tengah kamar, tempat tidur kayu yang sudah lapuk berdiri miring, hampir ambruk. Di atasnya, kain panjang yang pernah digunakan Sari untuk mengakhiri hidupnya masih tergantung di balok kayu langit-langit. Kain itu bergoyang lembut, meskipun tidak ada angin sama sekali. Danu mengarahkan kameranya untuk merekam pemandangan itu, tetapi kameranya tiba-tiba mati lagi. "Baterainya penuh tadi," gumamnya, mencoba menyalakan ulang perangkat itu, tetapi usahanya sia-sia. Ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak wajar. "Mungkin ini cuma kebetulan," bisiknya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Tiba-tiba, pintu kamar di belakangnya tertutup dengan keras, membuat Danu melompat kaget. Suara itu begitu nyaring sehingga ia hampir menjatuhkan senternya. Danu berbalik dan mencoba membuka pintu, tetapi pintu itu seakan terkunci dari luar. "Siapa di sana?" teriaknya, suaranya menggema di kamar yang kosong. Tidak ada jawaban.
Ia mencoba membuka pintu dengan sekuat tenaga, tetapi pintu itu tetap tidak bergerak. Napasnya mulai memburu, dan ia merasa keringat dingin mengalir di pelipisnya. Saat ia mencoba membuka pintu, Danu mendengar suara pelan di belakangnya, seperti seseorang sedang berbisik. Suara itu begitu samar sehingga ia hampir tidak bisa memahami apa yang dikatakannya. Namun, perlahan suara itu semakin jelas. "Mengapa kau datang?" bisik suara itu, terdengar seperti seorang wanita yang berbicara langsung ke telinganya. Danu membeku. Ia merasakan bulu kuduknya berdiri, dan jantungnya berdetak begitu kencang hingga ia merasa seperti akan pingsan. Dengan tangan gemetar, ia mengarahkan senternya ke arah suara itu. Pada awalnya, ia tidak melihat apa-apa, hanya dinding kamar yang penuh goresan. Namun, ketika ia mengarahkan senternya ke jendela, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya kaku. Di sana, berdiri seorang wanita berambut panjang dengan gaun putih yang lusuh. Wajahnya samar karena rambutnya yang menutupi sebagian besar mukanya, tetapi matanya terlihat jelas. Dua bola mata yang melotot tajam, memandang langsung ke arah Danu. Danu tidak bisa berkata-kata. Wanita itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana dengan tangan tergantung lemas di sisi tubuhnya. Namun, Danu merasakan auranya begitu kuat, begitu mencekam, hingga ia merasa tubuhnya hampir tidak bisa bergerak. Setelah beberapa saat yang terasa seperti seumur hidup, wanita itu mulai mengangkat tangannya perlahan. Ia menunjuk ke arah Danu dengan jari yang kurus dan panjang, lalu tersenyum tipis. Senyumnya bukan senyuman yang ramah, tetapi senyuman yang penuh ancaman, seperti seorang pemburu yang telah menemukan mangsanya. Danu mencoba berbicara, tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Tangannya yang memegang senter mulai gemetar, dan ia merasa kakinya lemas. Wanita itu perlahan mulai melangkah mendekatinya. Setiap langkahnya begitu pelan, tetapi terasa mengancam. Danu mencoba mundur, tetapi punggungnya membentur pintu. Ia terjebak. Wanita itu sekarang hanya berjarak beberapa langkah darinya. Danu bisa melihat wajahnya dengan lebih jelas. Kulitnya pucat seperti mayat, dan bibirnya retak-retak, mengeluarkan darah kering. Mulutnya terbuka sedikit, dan Danu mendengar suara tawa kecil yang serak, seperti tawa yang berasal dari dalam kerongkongannya. Wanita itu membuka mulutnya lebih lebar, tetapi tidak ada suara yang keluar, hanya kegelapan yang seakan menyedot cahaya dari senter Danu. Dalam kepanikannya, Danu menutup matanya dan berteriak sekuat tenaga. Ia merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya, seperti ada sesuatu yang merayap di kulitnya. Ketika ia membuka matanya kembali, wanita itu sudah tidak ada. Namun, hawa di kamar itu masih terasa berat, dan Danu merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi dari sudut-sudut gelap ruangan. Dengan sekuat tenaga, ia mencoba membuka pintu lagi. Kali ini, pintu itu terbuka dengan mudah, seperti tidak pernah terkunci sebelumnya. Tanpa berpikir dua kali, Danu berlari keluar dari kamar, menuruni tangga, dan menuju pintu depan. Langkah kakinya berdebum keras di lantai kayu yang berderit, tetapi ia tidak peduli. Yang ada di pikirannya hanyalah keluar dari rumah itu secepat mungkin. Ketika ia mencapai halaman depan, Danu berhenti sejenak untuk mengatur napasnya. Ia menoleh ke belakang, melihat ke arah jendela kamar Sari. Di sana, ia melihat wanita itu lagi, berdiri diam dengan senyuman menyeramkan yang sama. Danu langsung berlari tanpa menoleh lagi, meninggalkan rumah itu di belakangnya. Danu berlari tanpa henti, meninggalkan rumah tua itu sejauh mungkin. Malam yang gelap terasa semakin mencekam, dan bayangan pepohonan di sekitar jalan desa tampak seperti sosok-sosok yang mengintainya. Nafasnya tersengal-sengal, dan jantungnya berdegup kencang, tetapi ia tidak peduli. Yang ada dalam pikirannya hanyalah menjauh dari jendela kamar itu dan sosok mengerikan yang baru saja ia temui. Ketika ia akhirnya tiba di rumah, tubuhnya ambruk di depan pintu. Suara langkahnya yang tergesa-gesa membuat orang tuanya terbangun. Mereka keluar dengan wajah penuh kekhawatiran dan mendapati Danu duduk di tanah dengan mata yang memandang kosong ke depan. Tubuhnya gemetar, dan ia tidak bisa mengeluarkan satu kata pun. Wajahnya yang biasanya penuh percaya diri kini dipenuhi ketakutan. Setelah beberapa saat,
Ibunya menarik Danu masuk ke dalam rumah, memberinya air hangat untuk diminum, dan memintanya menceritakan apa yang terjadi. Danu hanya menggelengkan kepala. Ia tidak mampu menjelaskan apa yang baru saja dialaminya. Setiap kali ia mencoba membuka mulut, bayangan wanita itu kembali muncul di pikirannya, membuatnya semakin ketakutan. Ia akhirnya hanya mengatakan satu kalimat dengan suara yang hampir tidak terdengar. "Jangan pernah lihat ke jendela itu." Berita tentang pengalaman Danu dengan cepat menyebar ke seluruh desa. Warga yang mendengar ceritanya semakin yakin bahwa rumah tua itu memang berhantu. Banyak yang menyarankan agar Danu menemui dukun atau tokoh spiritual desa untuk mengusir pengaruh buruk dari pengalaman tersebut. Namun, Danu menolak. Ia tidak ingin mengingat kembali apa yang terjadi malam itu. Namun, efek dari malam menyeramkan itu tidak berhenti begitu saja. Selama beberapa malam berikutnya, Danu mengalami mimpi buruk yang terus berulang. Dalam mimpinya, ia berdiri di kamar Sari, menghadap ke jendela. Dari luar, sosok wanita itu perlahan berjalan mendekati jendela. Wajahnya samar tetapi semakin jelas seiring langkahnya yang mendekat. Ketika wanita itu tepat berada di depan jendela, ia tersenyum lebar, menunjukkan deretan gigi yang menghitam. Saat Danu mencoba bergerak, tubuhnya terasa kaku, seperti ada sesuatu yang menahannya. Kemudian, wanita itu akan memecahkan kaca jendela dan menarik Danu ke dalam kegelapan. Setiap kali Danu terbangun, ia mendapati dirinya basah oleh keringat dingin. Ia bahkan mulai takut tidur di malam hari, khawatir mimpi itu akan kembali menghantuinya. Tubuhnya menjadi lemah karena kurang tidur, dan pikirannya diliputi ketakutan. Teman-temannya yang dulu mendukungnya untuk membuktikan keberanian kini menjauh, merasa bahwa Danu telah membawa energi negatif dari rumah itu ke dalam hidupnya. Warga desa yang merasa prihatin akhirnya memutuskan untuk memanggil seorang tokoh spiritual bernama Pak Kusno. Pak Kusno adalah seorang pria tua yang dikenal memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan alam gaib. Ia datang ke rumah Danu dengan membawa sejumlah benda ritual, termasuk dupa, air suci, dan bunga melati. Ketika ia masuk ke dalam rumah, ia langsung merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Energi di sini sangat berat," katanya, memandang Danu dengan tatapan serius. "Apa yang kau bawa dari rumah itu tidak mau pergi?" Pak Kusno kemudian melakukan ritual untuk membersihkan rumah Danu. Ia membakar dupa dan membaca mantra-mantra kuno, sementara keluarga Danu diminta untuk berdoa bersama. Selama ritual, Danu tiba-tiba berteriak dan meronta-ronta, seperti ada sesuatu yang mencoba keluar dari tubuhnya. Setelah beberapa saat, ia pingsan. Ketika ia terbangun, ia merasa tubuhnya jauh lebih ringan, meskipun bayangan pengalaman menyeramkan itu masih membekas di pikirannya. Setelah ritual itu, Danu mencoba menjalani hidupnya seperti biasa. Namun, ia tidak pernah sepenuhnya pulih. Setiap kali ia melewati rumah tua itu, meskipun dari kejauhan, ia merasa seperti diawasi. Ia menghindari jalan itu sebisa mungkin, bahkan jika itu berarti harus mengambil rute yang lebih jauh. Ia juga berhenti menceritakan apa yang ia alami malam itu. Setiap kali ada yang bertanya, ia hanya menggelengkan kepala dan berkata, "Kalian tidak ingin tahu." Rumah tua itu sendiri tetap berdiri di tepi desa, seperti monumen bisu dari tragedi yang tidak pernah bisa dilupakan. Tidak ada yang berani mendekatinya lagi, bahkan di siang hari. Warga desa percaya bahwa arwah Sari masih menghuni kamar itu, dan ia akan terus tinggal di sana, menunggu siapapun yang cukup nekat untuk menatap jendelanya di malam hari. Mitos tentang rumah itu terus berkembang. Beberapa warga mengatakan bahwa mereka melihat bayangan Sari di jendela setiap malam Jumat Kliwon. Ada pula yang mengaku mendengar suara tawa pelan dari arah rumah itu, meskipun mereka berdiri cukup jauh. Cerita-cerita itu membuat generasi demi generasi di desa itu tumbuh dengan rasa takut terhadap rumah tersebut. Namun, bagi Danu, ketakutan itu jauh lebih personal. Setiap kali ia memejamkan mata, ia merasa bayangan wanita itu masih ada di belakang kelopak matanya, menatapnya dengan senyuman menyeramkan yang sama. Ia tahu bahwa pengalaman malam itu akan terus menghantui hidupnya, seperti luka yang tidak pernah benar-benar sembuh. Hingga hari ini, rumah itu tetap kosong, ditinggalkan begitu saja.
Warga desa hanya bisa berharap bahwa waktu akan menghapus kehadiran Sari dari tempat itu. Namun, bagi mereka yang cukup berani, atau cukup bodoh, untuk mendekatinya, satu peringatan selalu diingat. Jangan pernah tatap jendela itu di malam hari. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Dukungan kalian benar-benar berarti bagi kami. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian menikmatinya. Share ke teman-teman kalian supaya mereka juga bisa menikmati konten ini. Subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika kalian punya saran atau komentar, jangan ragu untuk tulis di bawah ya. Kami senang mendengar dari kalian. Salam hangat. Cerita Goib.